Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nuruddin. Di video kedua kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi sorting yang ada di mata kuliah struktur data. Sebelum kita ketahui apa itu sorting, kita ketahui dulu apa itu pengertian dari sorting. Sorting adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat naik ataupun disebut dengan juga ascending, dari data kecil ke data yang lebih besar, ataupun menurun descending, dari data besar ke data terkecil. Macam-macam sortir ada banyak ya, ada bubble sort dan ada juga insertion sort, dan juga ada scale sort juga ada. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan program yang sudah saya buat, yaitu insertion sort. Insertion sort ialah pada dasarnya memilih data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisi pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tidak ada lagi elemen yang tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Nah, di sini contoh dari insertion sort sortingnya. Jadi ini bisa jadi kita urutkan dari data terkecil menuju data yang terbesar, dan juga bisa jadi kita urutkan dari data terbesar menuju ke data yang terkecil. Kalau dari data yang terkecil berarti kita urutkan dulu data terkecilnya itu di sebelah kiri, paling kiri seperti itu. Nah, contoh di sini ada angka 1, berarti angka 1 akan dipindah ke bagian sebelah kiri. Dan mengganti angka 6. Selanjutnya angka 2. Angka 2 akan berpindah sebelah kiri menggantikan angka 5 seperti itu. Dan seterusnya. Nah, di sini ada program yang sudah dibuat. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai program sorting insertion sort. Nah, di sini kita akan masukkan bilangan ataupun angka pada array tersebut. Elemen pertama kita masukkan angka 8. Nah, di sini sudah ada ya urutan dari array tersebut. Nah, dari data array di sini akan diurutkan menjadi metode sortingnya itu insertion sort, di mana insertion sort itu memindah dari yang terkecil menuju yang terbesar seperti itu. Jadi angka yang di sini mana yang terkecil akan dipindah di sebelah kiri. Nah, ini programnya ialah seperti berikut. Kita tuliskan dulu untuk di bagian pertama ialah tanda pagar include, terus iostream, di bawahnya include sonioh h, di bawahnya lagi iomanip, include iomanip. Nah, di sini ketika include ini ialah suatu header file yang berisi fungsi-fungsi yang ada di bawah ini. Ini mencakup semua fungsi-fungsi yang tercantum ada pada header file. Nah, yang di poin keempat kita tulis using name space std. Fungsi dari using name space std ialah agar kita memberikan suatu perintah menampilkan output itu tidak ada tambahan lagi karakter ataupun tambahan lagi kata std di depan cout ini, karena kita menggunakan using namespace std. Ini juga bisa berupa pernyataan itu. Dan selanjutnya di poin kelima ialah ada main. Nah, main ini ialah suatu fungsi yang akan diproses oleh yang akan dieksekusi oleh pemrogram itu. Nah, di poin kelima ada sistem. Nah, sistem ini fungsinya sistem terus tanda kurung color tanda petik 2 color 5. Nah, di sini fungsinya itu untuk mengubah warna karakter pada saat ditampilkan itu. Kalau di sini kan warnanya ungu, kita bisa juga diganti menjadi biru dengan mengubah nomor di belakang color. Contoh 9. Di sini akan memunculkan warna biru.
sini fontnya itu berwarna biru. Ya, biru. Selanjutnya, nah, selanjutnya di bagian cout. Cout ini menampilkan sebuah karakter yang akan ditampilkan di programnya. Nah, di sini ada tanda sama dengan. Nah, ini tampilan outputnya seperti ini. Akan ditampilkan oleh fungsi cout. Kedua, cout nama, 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 nama tanda petik, terus ada slash t. Slash t ini berfungsi untuk tabs. Seperti yang ada pada ketik keyboard seperti biasa. Nah, jadi nanti nama ini akan di tabs. Nah, jadi spasinya ada di sini. Itu. Berikut juga untuk, nah, ketika kita akan menambah baris, jangan lupa di bagian paling belakangnya itu ditambahi indl. Indl karena kita akan membuat baris baru. Ya, nah, di sini sudah tertera cout, prodi, sistem informasi, cout nim tulis nim, cout mata kuliah. Mata kuliahnya apa? Tulis di sini seperti itu. Nah, di sini untuk deklarasinya seperti itu. Deklarasinya kita itu menggunakan integer. Integer dengan variabel nilai dengan indeksnya itu 20. Nah, di sini ada integer dengan variabel i, dengan variabel i, c, k, n seperti itu. Ini belum diberikan nilai ya, belum diberikan nilai. Nah, di sini integer time. Nah, integer time ini merupakan suatu penyimpanan sementara pada saat akan menukar seperti itu. Nah, boolean tukar. Boolean itu sebuah pemilahan antara benar ataupun dengan tidak, atau benar ataupun dengan salah seperti itu. Biasanya disebut kalau di dalam bersama programan itu false or true. Nah, di sini ada cout masukkan bilangan. Nah, jadi cout ini berfungsi untuk menampilkan karakter ya. Ya, masuk di bagian cout masukkan banyaknya bilangan. Jadi kita memasukkan banyaknya bilangan di sini. Dari sini untuk banyaknya bilangannya itu ada 4 seperti itu. Nah, nanti nilai 4 ini akan disimpan di cin n, di variabel n. Nah, setelah sudah disimpan di variabel n, nanti kita akan menggunakan perulangan, di mana i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, i plus plus itu menandakan i-nya itu akan berhenti seperti itu. Akan berhenti ketika i-nya kurang dari n. I-nya di sini itu berapa? I-nya di sini itu ada 4 indeks. Jadi 0, 1, 2, 3. Ini kok sudah ada 4 bilangan. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dalam array itu indeksnya itu dimulai dari angka 0 gitu. Dan cout elemen ke 1 ke 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 terus mengundang variabel i. Jadi variabelnya dimulai dari i. I-nya itu i-nya kan 0. I sama dengan 0. Di sini tulis 0 seperti itu. Dan sin nilai i, sin nilai indeks i. Jadi nanti ini i masuk ke variabel nilai indeks i. Selanjutnya cout slash n data sebelum diurut. Nah, ini ada data sebelum diurut. Nah, berikut ada di bawahnya itu perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Jadi ini nanti hasilnya ditaruh di sini dari perulangan yang di atas gitu. Nah, perulangan di atas kan sudah ditampilkan ya, ada 9, 6, 8, 3. Nanti datanya akan masuk ke data sebelum diurut dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3. 9, 6, 8, 3. Nah, ini indeks yang belum diurut. Nantinya akan diurut oleh pemrograman, oleh fungsi yang sudah ada di sini, sudah ditulis ada di sini. Nah, untuk pengurutannya itu dari di sebelah kanan ialah yang paling kecil menuju ke yang paling besar itu sebelah kanan. Nanti angka 3 akan berpindah menuju angka ke-8 dan 8 akan pindah ke belakang. Selanjutnya angka 3 akan maju ke angka 6 dan angka 6 akan pindah ke belakang seperti itu. Dan selanjutnya angka 3 masuk ke
paling depan di angka 9. Ini 9 di paling belakang, di belakang angka 3. Itu pun dengan selanjutnya. Ini namanya insertion sort. Jadi setiap deret array ini akan diulang-ulang sesuai perintah yang ada di program ini seperti itu. Nah, untuk rumusnya itu ada di sini. Pertama kita tulis cout set tw dalam kurung 3 ini berfungsi untuk mengatur spasi antara nilai indeks data yang ada di sini. Jadi 3 spasi seperti itu. Tukar true will for if seperti itu. Nah, sebelum teman-teman melakukan program sorting, sebaiknya itu bisa pahami dulu itu mengenai perulangan dan percabangan, karena di dalam sorting itu sangat diperlukan perulangan. Nah, perulangan ini ada for, ada while, dan juga ada while. Tapi yang digunakan di sini ialah for dan while. Dan untuk percabangannya ialah if. Dan untuk hasil data setelah diurutkan yaitu 3, 6, 8, 9. Jadi data di sini menunjukkan sortingnya itu dari data yang terkecil menuju data yang terbesar seperti itu. Mungkin itu saja video untuk kali ini. Mohon maaf bila masih banyak yang salah. Terima kasih.